Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya, nggih? Alhamdulillah wa syukurillah. Mari awal pertama kalinya kita membacakan bacaan ta'awudz dan basmalah. Semoga dalam belajar dan menuntut ilmu senantiasa mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berikutnya kita membacakan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada semester genap ini adalah sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Standar kompetensi memahami sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kompetensi dasar diantaranya menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian mengambil hikmah dari peristiwa penting Khulafaur Rasyidin dikaitkan dengan perkembangan kondisi yang sekarang. Indikator yang harus dicapai diantaranya menjelaskan definisi dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang berikutnya mengklasifikasi prestasi Khulafaur Rasyidin. Berikutnya, menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Mengkaitkan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan perkembangan kondisi yang sekarang. Anak-anak, pengertian dan sejarah munculnya Khulafaur Rasyidin. Definisi dari Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin berarti petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Adapun Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq dalam kepemimpinan 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Kepemimpinan Abu Bakar selama 2 tahun 3 bulan. Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. 10 tahun. Adapun Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Utsman bin Affan dari 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Kepemimpinan selama 12 tahun. Khulafaur Rasyidin yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Latar belakang dan sejarah munculnya Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Setelah beliau wafat, situasi di kalangan umat Islam sempat vakum. Hal itu disebabkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan calon penggantinya. Dua kelompok
saling mengklaim untuk merasa paling berhak untuk dicalonkan sebagai pengganti Nabi adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Perdebatan kepemimpinan akhirnya selesai setelah Umar bin Khattab mengemukakan bahwa kaum Muhajirin adalah orang-orang pertama yang menerima Islam dan berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Kaum Muhajirin mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Mereka beralasan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk menggantikan Nabi Muhammad menjadi imam sholat ketika beliau Rasulullah sakit. Kaum Ansor berpendapat bahwa merekalah yang paling tepat menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan mendapatkan pertolongan kaum Ansor. Kaum Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubaidah sebagai pengganti Nabi Muhammad. Perbedaan pendapat antara kedua kelompok tersebut akhirnya dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya, Umar menegaskan bahwa yang paling berhak memegang kepemimpinan sepeninggal Rasulullah adalah orang-orang Quraisy. Akhirnya, Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Berikutnya diikuti oleh Sa'ad bin Ubaidah. Prestasi Khulafaur Rasyidin. Dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin berlangsung selama lebih kurang 30 tahun. Dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pada masanya, kebijakan menyebabkan umat Islam mengalami beberapa kemajuan. Pada masa pemerintahan, mereka merupakan gambaran yang paling tepat bagi pelaksanaan hukum dan pemerintahan Islam. Pada masa inilah dianggap sebagai generasi terbaik dalam sejarah perkembangan umat Islam. Adapun urutan generasi terbaik umat Islam adalah pada masa para sahabat, masa tabi'in, dan tabi'at. Khalifah Khulafaur Rasyidin masa Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa keutamaan atau kelebihan. Di antaranya, ketika diajak oleh Nabi untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, beliau langsung membenarkan dan mengimaninya. Yang kedua, pada peristiwa Isra Mi'raj, beliaulah orang yang pertama yang membenarkan peristiwa terjadinya Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah sakit, yang dipesan menjadi imam sholat adalah beliau. Kemudian, Abu Bakar adalah orang yang menerima perjanjian Hudaibiyah sebagai juru bicaranya Umar. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq diantaranya: 1. Munculnya orang-orang murtad. Ketika Rasulullah wafat, banyak penduduk yang kembali ke ajaran nenek moyangnya. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu, di antaranya Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah Yaman, Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad, Sajah dari Bani Tamim, dan Aswad Al-Ansi dari Yaman. Merebaknya orang yang tidak mau membayar zakat. Banyak yang tidak mau membayar zakat, seperti Bani Gitban
dan Bani Bakar. Namun, Abu Bakar As-Siddiq tetap tegas dan memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq di antaranya: 1. Memerangi kaum murtad sehingga terkenal adanya perang Riddah. Kedua, memberantas orang-orang yang tidak membayar zakat. Ketiga, memberantas gerakan munculnya nabi-nabi palsu, Musailamah al-Kadzab, Sajjah Tamimiyah, Aswad al-Ansi, Tulaikah bin Khuwailid, Malik bin Nuwairah. Yang keempat, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan mushaf atas usulan Umar bin Khattab. Berikutnya, yang kelima, perluasan wilayah ke Irak dan Persia. Demikian anak-anak pertemuan pada semester genap ini. Yang pertama, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Semoga mudah dipahami dan dipelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.